Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian nasional tahun pelajaran 2015-2016 Matematika SMP. Baik, kita mulai. Operasi delta berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Hasil dari negatif 7 delta 5 adalah, penyelesaiannya adalah, ini aturannya, jadi kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Oke, ini adalah perkalian antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan yang kedua. Oke, kita selesaikan. Negatif 7 dikali 5, hasilnya negatif 35. 3 dikali 5, 15. Negatif 35 ditambah 15 sama dengan negatif 20. Jadi jawabannya adalah B. Kita mulai, ini soalnya. Bapak dan paman menanam padi pada satu bidang sawah. Bapak dapat mengerjakan sawah tersebut selama 12 hari, sementara paman dalam 6 hari. Seandainya bapak dan paman bekerja bersama, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Kecepatan bapak menanam padi pada satu bidang sawah itu 1/12. Kemudian kecepatan paman menanam padi pada satu bidang sawah itu 1/6. Oke. Kemudian jika bapak dan paman bekerja bersama, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu, saya lambangkan dengan W. W sama dengan 1/, kecepatan bapak ditambah kecepatan paman. Jadi 1/1/12 ditambah 1/6. Kemudian ini kita samakan dulu penyebutnya. 1/12 tetap, kemudian yang ini penyebutnya jadi 12, jadi pembilangnya 2. Kemudian ini penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya dijumlahkan, 1 ditambah 2 itu 3, jadi hasilnya adalah 1/3/12. Ini bisa kita tulis menjadi 1 dikali, ini terbalik, 12/3. 12/3 itu 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi jika bapak dan paman bekerja bersama, maka waktu yang diperlukannya adalah 4 hari. Jadi jawabannya adalah B. Kita mulai. Toko pakaian. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Seperti ini tabelnya. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Jadi harga yang paling murah adalah toko yang memberikan diskon yang paling besar. Oke, kita akan hitung besarnya diskon dalam rupiah. Untuk toko rame, diskon untuk baju 25%, 25% dari 80.000 itu 20.000.
Kemudian diskon untuk 10% dari 100.000 itu 10.000. Kemudian untuk toko Damai diskon untuk baju 20%, 20% dari 80.000 itu 16.000. Kemudian diskon dari celana itu 15%, 15% dari 100.000 adalah 15.000. Kemudian untuk toko Senang, untuk baju diskonnya 15%, sedangkan celana diskonnya 20%. 15% dari 80.000 itu 12.000. Kemudian 20% dari 100.000 itu 20.000. Kemudian untuk toko Indah diskon baju itu 10%, diskon celana itu 25%. 10% dari 80.000 itu 8.000. Kemudian 25% dari 100.000 adalah 25.000. Kemudian kita jumlahkan besarnya diskon dalam rupiah. Itu untuk toko Rame besarnya diskonnya itu 30.000. Untuk toko Damai besarnya diskon 31.000. Untuk toko Senang besarnya diskon 32.000. Untuk toko Indah besarnya diskon 33.000. Jadi toko yang paling murah adalah toko Indah karena memberikan diskon yang paling besar. Jadi jawabannya D. Perhatikan denah rumah Azizah berikut. Luas rumah Azizah sebenarnya adalah denah rumah ini berskala 1/100. Ini artinya 1 cm pada denah mewakili 100 cm atau 1 cm mewakili 1 meter. Oke. Panjang denah itu 3 ditambah 4 ditambah 6. Ini sama dengan 3 tambah 4 7 tambah 6 13. Jadi panjang pada denah itu 13 cm. Karena 1 cm mewakili 1 meter, maka panjang sesungguhnya rumah Azizah adalah 13 meter. Kemudian lebar denah itu 5 ditambah 6 ditambah 2. 5 tambah 6 11 tambah 2 13. Jadi lebar denah itu 13 cm. Jadi lebar rumah Azizah sebenarnya adalah 13 meter. Kemudian kita akan mencari luas rumah Azizah sebenarnya. Jadi luas rumah Azizah itu sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjangnya 13, lebarnya 13. 13 dikali 13 itu 169. Satuannya meter persegi. Oke, jadi jawabannya adalah D. Perbandingan uang Ani dan Ina itu 3:5. Jumlah uang mereka 400.000 rupiah. Selisih uang keduanya adalah kita pakai persamaan. Selisih uang per jumlah uang antara Ani dan Ina itu sama dengan selisih perbandingan per jumlah perbandingan. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Ini selisih uang yang ditanyakan, sedangkan jumlah uang antara Ani dan Ina itu 400.000 sama dengan selisih perbandingan itu 2, dan jumlah perbandingan
3 tambah 5 itu 8. Kemudian dari persamaan yang ini, yang kedua, sisi kiri dan kanan kita kalikan 400.000. Jadi sisi yang sebelah kiri itu menjadi selisih uang, 400.000-nya itu 400.000 dikali selisih uang per 400.000. Jadi 400.000 dibagi 400.000 itu 1 dikali selisih uang sama dengan selisih uang. Kemudian sisi yang sebelah kanan 2/8 dikali 400.000. Oke. Kemudian 2 dikali 400.000 itu 800.000 per 8. 800.000 dibagi 8 sama dengan 100.000. Jadi selisih uang antara Ani dan Ina adalah 100.000 rupiah. Jawabannya B. Hasil dari akar 45 dikurangi 3 akar 80 adalah, oke. Akar 45 bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 5. Kemudian dikurangi 3 akar 80. Akar 80 bisa kita ubah menjadi akar 16 dikali 5. Kemudian ini akar 9 ini bisa keluar menjadi 3 akar 5. Kemudian ini 16 bisa keluar menjadi negatif 3 dikali 4. Ini kalau keluar 4 akar 5. Kemudian 3 dikali 4 itu 12. Ini akarnya sudah sama, jadi bilangan yang ada di depannya bisa kita operasikan. 3 dikurangi 12 itu negatif 9. Jadi isinya adalah negatif 9 akar 5. Jawabannya adalah B. Hasil dari 256 pangkat 2/3 pangkat 3/4 adalah 256 pangkat 2/3 pangkat 3/4 itu sama dengan jadi kalau seperti ini pangkatnya kita kalikan, jadi 256 pangkat 2/3 dikali 3/4. 2 dikali 3 itu 6 dan 3 kali 4 itu 12. Kemudian 6/12 ini kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya 256 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 16 pangkat 2. Jadi 256 kita ubah menjadi 16 pangkat 2. Kemudian ini pangkatnya kita kalikan, 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah B. Bilangan yang senilai dengan 2/4 ditambah akar 3 adalah, oke, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Bentuk sekawan dari 4 ditambah akar 3 adalah 4 dikurangi akar 3. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Oke. Kemudian kita kalikan 2 dikali 4 dikurangi akar 3. Oke. Kemudian 4 ditambah akar 3 dikali 4 dikurangi akar 3. Kita sederhanakan, 2 dikali 4 8, 2 dikurangi akar 3, maaf, 2 dikali negatif akar 3 itu negatif 2 akar 3. Kemudian 4 ditambah akar 3 dikali 4 dikurangi akar 3
kita memakai bentuk seperti ini. Kita memakai bentuk A ditambah B dikali A dikurangi B. Ini bisa diselesaikan dengan cara A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke. Dalam hal ini A-nya itu 4. Jadi 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian dalam hal ini B-nya itu akar 3. Akar 3 pangkat 2 itu, saya ulangi, akar 3 pangkat 2 itu hasilnya 3. Jadi penyebutnya itu 16 dikurangi 3. 16 dikurangi 3 itu sama dengan 13. Jadi hasilnya bilangan yang senilai dengan 2/4 ditambah akar 3 adalah 8 dikurangi 2 akar 3/13. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar persegi berikut. Selisih antara banyak persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-8 adalah, oke, kita periksa polanya, baik itu pada pola ke-1, 2, dan 3. Pada pola ke-1, selisih antara banyaknya persegi yang diarsir dengan persegi yang tidak diarsir. Oke, yang diarsir itu 3 dan yang tidak diarsir itu 1, jadi selisihnya itu 2. Kemudian pada pola yang kedua, yang diarsir itu 3 sedangkan yang tidak diarsir itu 6. Saya ulangi, pada pola yang kedua persegi yang diarsir itu ada 3 sedangkan persegi yang tidak diarsir itu ada 6. Jadi selisihnya itu 3. Kemudian pada pola yang ketiga, persegi yang diarsir itu ada 10 sedangkan persegi yang tidak diarsir itu ada 6. Jadi selisihnya 4. Dari pola ke-1, kedua, dan ketiga kita dapatkan bahwa pada pola ke N itu sama dengan N ditambah 1. Kenapa? Bisa kita perhatikan di sini. Pada pola ke-1 itu 2. 2 itu dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 dari 2 ditambah 1. Kemudian 4 dari 3 ditambah 1. Jadi pada pola yang ke N itu sama dengan N ditambah 1. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih antara banyak persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola yang ke-8 adalah, pada pola yang ke-8 itu sama dengan N-nya itu 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah D. Suku ke-N dan suku ke-5 suatu barisan geometri berturut-turut 6 dan 162. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, oke, pada barisan geometri rumus suku ke-N-nya adalah AR pangkat N dikurangi 1. Jadi rumus suku ke-2 adalah AR, nilainya 6. Kemudian suku ke-5 rumusnya adalah AR pangkat 4, nilainya 162. Kemudian suku ke-5 kita bagi dengan suku ke-2, rumusnya kita masukkan. Suku ke-5 itu rumusnya AR pangkat 4, sedangkan suku ke-2 rumusnya AR. Kemudian nilainya kita masukkan. Suku ke-5 itu nilainya 162, kemudian suku kedua nilainya 6. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan, AR pangkat 4 dibagi AR itu sama dengan R pangkat 3. Kemudian 162 dibagi 6 itu 27. Yang ditanyakan suku ke-8. Suku ke-8 itu rumusnya AR pangkat 7. AR pangkat 7 bisa kita ubah menjadi
AR pangkat 4 dikali R pangkat 3. Oke. Kita punya nilai AR pangkat 4. AR pangkat 4 itu 162. Kemudian R pangkat 3 itu nilainya 27. Jadi suku ke-8 itu nilainya sama dengan 162 dikali 27 itu sama dengan 4374. Jadi jawabannya adalah B. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan tiap bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 7 cm dan tali terpanjang 2,24 meter, maka panjang tali seluruhnya adalah, kita misalkan panjang tali terpendek itu potongan yang pertama atau suku yang pertama, panjangnya 7 cm. Kemudian panjang tali terpanjang itu kita misalkan potongan yang ke-6 atau suku yang ke-6, panjangnya 2,24 meter. Kemudian satuannya kita samakan, meter dijadikan cm. 2,24 meter itu sama dengan 224 cm. Karena potongan-potongan tersebut membentuk barisan geometri, maka rumus suku ke-6-nya adalah AR pangkat 5. Sedangkan suku yang pertamanya itu dilambangkan dengan A atau rumusnya A. Suku yang ke-6 itu nilainya 224 cm. Sedangkan suku yang pertama nilainya 7 cm. Kemudian AR pangkat 5 dibagi A itu sama dengan R pangkat 5. Kemudian 224 dibagi 7 itu sama dengan 32. Kemudian 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Ini bisa kita lihat pangkatnya sudah sama 5, jadi R-nya sama dengan 2. Oke. Yang ditanyakan itu panjang tali seluruhnya. Panjang tali seluruhnya kita rumuskan dengan SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kenapa kita ambil rumus yang seperti ini? Karena rasionya lebih dari 1. Oke. Kita akan cari panjang tali seluruhnya dengan menggunakan rumus ini, di mana N-nya itu banyaknya potongan, itu 6, sedangkan A-nya itu 7. Dan R-nya itu 2. Oke, N-nya 6, R-nya 2. Kita selesaikan. 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1 63. 7 dikali 63 itu sama dengan 441. 441 dibagi 1 sama dengan 441. Jadi panjang tali seluruhnya adalah 441 cm. Jawabannya B. Harga 1 ikat bayam sama dengan harga 2 ikat kangkung. Bu Aminah membeli 20 ikat bayam dan 50 ikat kangkung seharga Rp225.000. Bu Aisyah membeli 25 ikat bayam dan 60 ikat kangkung. Harga yang seharusnya dibayar Bu Aisyah adalah, oke, kita misalkan harga 1 ikat bayam itu X dan harga 1 ikat kangkung itu Y. Jadi pernyataan harga 1 ikat bayam sama dengan harga 2 ikat kangkung itu dirubah ke dalam model matematika atau persamaan matematika menjadi X sama dengan 2Y. Harga 1 ikat bayam sama dengan harga 2 ikat kangkung. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pernyataan Bu Aminah membeli 20 ikat bayam dan 50 ikat kangkung seharga Rp225.000 bisa kita ubah menjadi
20X ditambah 50Y sama dengan 225.000. Oke, kemudian X di sini kita ganti dengan 2Y. Jadi X sama dengan 2Y, kita substitusikan ke sini. Oke, 20 dikali 2Y itu 40Y. Kemudian 40Y ditambah 50Y itu 90Y. Kemudian kiri dan kanan kita bagi 90. Sisi yang sebelah kiri hasilnya Y. Sedangkan sisi yang sebelah kanan hasilnya 2500. Kemudian Y sama dengan 2500. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Hasilnya adalah 2 dikali 2500. Jadi Y nya kita ganti 2500. 2 dikali 2500 itu sama dengan 5000. Jadi harga satu ikat bayam adalah 5000 dan harga satu ikat kangkung 2500. Oke. Jadi harga yang harus dibayar oleh Bu Aisyah adalah 25 dikali X, kemudian 60 dikali Y. Oke, 25X ditambah 60Y. X-nya kita ganti dengan 5000 dan Y-nya kita ganti 2500. 25 dikali 5000 itu 125.000. Kemudian 60 dikali 2500 itu 150.000. 125.000 ditambah 150.000 itu sama dengan 275.000. Jadi harga yang seharusnya dibayar Bu Aisyah adalah Rp275.000. Jawabannya B. Diketahui himpunan S adalah himpunan X di mana 1 kurang dari X kurang dari 20 dan X bilangan genap. Kemudian himpunan P adalah himpunan X di mana 1 kurang dari X kurang dari 20 dan X bilangan kuadrat. Kemudian himpunan Q adalah himpunan X di mana 1 kurang dari X kurang dari 20 dan X bilangan kelipatan 4. Diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah kita identifikasi himpunan S, P, dan Q anggota-anggotanya. Himpunan S adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai 20. Jadi anggota-anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kemudian himpunan P itu adalah himpunan bilangan kuadrat antara 1 sampai 20. Jadi anggota-anggotanya adalah 4, 9, dan 16. Selanjutnya himpunan Q adalah himpunan bilangan kelipatan 4 antara 1 sampai 20. Jadi anggota-anggotanya adalah 4, 8, 12, dan 16. Oke. S ini adalah himpunan semesta, kemudian P dan Q adalah himpunan. Oke, kita lihat himpunan P dan Q termasuk S itu ada irisannya yaitu 4 dan 16. Oke, sementara jawabannya B dan C. Jadi irisan antara himpunan S, P, dan Q itu adalah 4 dan 16. Oke. Selanjutnya himpunan P itu 9 yang tidak ada di irisan. Oke. Sedangkan di sini tidak ada. Ini artinya himpunan P anggotanya hanya 4 dan 16. Tetapi di sini himpunan P anggotanya ada 9 juga. Jadi ini bukan jawabannya.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian himpunan Q anggotanya itu yang belum ada di irisan itu 8 dan 12. Oke. Selanjutnya sekarang kita mau menuliskan himpunan S. Ini berarti anggota-anggotanya yang belum ada pada himpunan P maupun di himpunan Q. Kita jawab. Jadi adanya itu 2. Kemudian 6. Oke, 8. Kalau 8 ada di himpunan Q. Kemudian 10. Oke, 12. 12 ada di Q juga. Kemudian 14. Oke, 18. Jadi jawabannya adalah B. Dari hasil pendataan, wali kelas terdapat 24 siswa pernah berwisata ke kota Bandung dan 16 siswa ke kota Surabaya. Jika terdapat 40 siswa dalam kelas dan 5 siswa yang belum pernah berwisata ke kedua kota tersebut, banyak siswa yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah. Kita misalkan banyaknya siswa dalam kelas tersebut, jumlahnya adalah NS, dan banyaknya siswa yang pernah berwisata ke Bandung dilambangkan dengan NB, sedangkan banyaknya siswa yang pernah berwisata ke Surabaya dilambangkan dengan NY. Banyaknya siswa yang pernah berwisata ke Bandung dan ke Surabaya dilambangkan dengan X. Oke, kita petakan soal di atas ke dalam diagram pen. Oke, kita mulai dari banyaknya siswa yang pernah berwisata baik itu ke Bandung ataupun ke Surabaya. Ini kebetulan yang ditanyakan, banyaknya siswa yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut. Kita misalkan dengan X. X ini adalah irisan siswa yang pernah berwisata ke Bandung ataupun ke Surabaya. Oke, kemudian ada 24 siswa yang pernah berwisata ke kota Bandung. Oke, ada 24. Di sini sudah ada X, jadi 24 dikurangi X. Kemudian ada 16 siswa ke kota Surabaya. Jadi ada 16 siswa pernah berwisata ke Surabaya. Ada 16, di sini sudah ada X, jadi 16-nya dikurangi X. Oke. Selanjutnya, dan ada 5 siswa yang belum pernah berwisata ke kedua kota tersebut. Jadi ada 5 siswa yang belum pernah ke Bandung ataupun ke Surabaya. Oke. Semuanya kalau dijumlahkan itu sama dengan 40 siswa. Jadi jumlah siswa atau banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 40. Jadi kita jumlahkan semua saja yang ada di sini. Oke, kita mulai dari 5. 5 ditambah 24 dikurangi X, ditambah X, ditambah 16 dikurangi X, itu harus sama dengan 40. Oke. Kemudian kita selesaikan. 5 ditambah 24 itu 29. 29 ditambah 16 itu 45. Oke. Kemudian negatif X ditambah X, ini 0. Jadi sisanya yang ini negatif X. Jadi hasilnya sisi yang sebelah kiri kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 45 dikurangi X. Selanjutnya baik itu sisi kiri dan sisi kanan, kalau kita selesaikan itu akan menghasilkan X sama dengan 5. Oke. Jadi jawabannya adalah
banyaknya siswa yang pernah berwisata ke Bandung dan ke Surabaya. Ini yang ditanyakan, banyaknya siswa yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah 5. Jadi jawabannya A. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar adalah. Oke, kita periksa 4 pernyataan ini. Kita pakai pemeriksaan dari kanan ke kiri, jadi terbalik. Oke, kita kalikan 2x dikali 2x, hasilnya 4x pangkat 2. 2x dikali negatif 3, hasilnya negatif 6x. 3 dikali 2x, hasilnya 6x. 3 dikali negatif 3, hasilnya negatif 9. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 4x pangkat 2, negatif 6x ditambah 6x, itu 0, negatif 9. Oke, kita lihat hasilnya sama, jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kemudian pernyataan yang kedua, 2x dikali x, hasilnya 2x pangkat 2. 2x dikali 1, hasilnya 2x. Negatif 3 dikali x, hasilnya negatif 3x. Negatif 3 dikali 1, hasilnya negatif 3. Kemudian kita sederhanakan, 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3x, ini hasilnya negatif x, negatif 3. Oke, kita lihat hasilnya ada perbedaan di sini. Di sini positif, sedangkan di sini negatif. Jadi tidak sesuai, oleh karena itu pernyataan yang kedua salah. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang ketiga. X dikali x, hasilnya 3, hasilnya x pangkat 2. Kemudian x dikali negatif 2, hasilnya negatif 2x. 3 dikali x, hasilnya 3x. 3 dikali negatif 2, hasilnya negatif 6. Kita sederhanakan, x pangkat 2, negatif 2x ditambah 3x, hasilnya positif x, negatif 6. Oke, kita lihat hasilnya sama. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Kemudian pernyataan yang keempat, x dikali x, hasilnya x pangkat 2. X dikali 1, hasilnya x. Negatif 5 dikali x, hasilnya negatif 5x. Negatif 5 dikali 1, hasilnya negatif 5. Kemudian kita sederhanakan, x pangkat 2. X dikurangi 5x, hasilnya negatif 4x. Negatif 5. Kita lihat ada perbedaan juga di sini. Di sini positif 4x, sedangkan di sebelah kanan hasilnya negatif 4x. Jadi tidak sama, oleh karena itu pernyataan yang keempat salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan pada Romawi 1 dan Romawi 3. Jawabannya C. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, dan 5, dan himpunan B anggotanya A, U, I, E. Banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan A itu 3, dan banyaknya anggota himpunan B adalah 4. Jadi banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dirumuskan dengan NB pangkat NA. NB-nya itu 4 dan NA-nya itu 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Jadi 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. 3 kali 4 kali 4 itu 16, dikali 4, 16 kali 4 itu 64.
Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah 64. Jawabannya C. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 8 dikurangi 2x. Hasil dari f 4a dikurangi 2 adalah, fungsinya adalah f(x) sama dengan 8 dikurangi 2x. Kemudian kita diminta menentukan hasil dari f 4a dikurangi 2. Jadi x-nya diganti 4a dikurangi 2. Oke. Ini x-nya kita ganti dengan 4a dikurangi 2. Selanjutnya kita uraikan. Negatif 2 dikali 4a hasilnya negatif 8a. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Kemudian yang sejenis, suku yang sejenis kita operasikan, kita sederhanakan. 8 ditambah 8 hasilnya 12, negatif 8a. Oke. Jadi hasil dari f 4a dikurangi 2 adalah 12 dikurangi 8a. Jawabannya C. Tarif taksi. Sebuah kota terdapat dua perusahaan, taksi A dan taksi B. Perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti tabel. Oke. Penumpang taksi atau konsumen dapat memilih tarif taksi yang lebih murah. Yunia ingin pergi ke mall yang berjarak 15 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang sebaiknya akan digunakan oleh Yunia? Oke, kita periksa dulu tabel ini. Kita akan buat fungsinya, baik fungsi tarif pada taksi A maupun pada taksi B. Jika kita lihat polanya pada tabel ini, pada tabel tarif ini, maka untuk rumus tarif taksi A itu adalah 7.000 ditambah 2.500 N. N di sini adalah kilometer. Oke, 7.000 ini tarif awal taksi sebelum berjalan. Dan 2.500 di sini adalah selisih antara kilometer yang satu dengan kilometer berikutnya. Di sini kita lihat selisihnya selalu 2.500. Jadi rumus tarif taksi untuk taksi A adalah AN sama dengan 7.000 ditambah 2.500 dikali N. Kemudian untuk taksi B, seperti pada taksi A, setara awal sebelum berjalan 10.000, kemudian selisih tiap kilometernya adalah 2.000, oke, dikali N. N di sini kilometer. Kemudian konsumen akan pergi ke mall yang berjarak 15 km. Oke, jadi N-nya kita masukkan nilainya. A 15 sama dengan 7.000 ditambah 2.500 dikali N-nya 15. Oke. 2.500 dikali 15 hasilnya 37.500. 7.000 ditambah 37.500 itu sama dengan 44.500. Kemudian untuk taksi B dengan jarak yang sama 15 km, fungsinya itu 10.000 ditambah 2.000 N, dimana N-nya itu 15. 2.000 dikali 15 itu 30.000
10.000 ditambah 30.000 sama dengan 40.000. Dari sini terlihat bahwa tarif taksi yang lebih murah untuk jarak 15 km adalah taksi B. Yang lebih murah itu taksi B. Oke. Untuk jawaban D, taksi B karena lebih murah Rp4.000. Lebih murahnya itu 4.500. Jadi jawabannya bukan D. Kemudian jawaban B, taksi B lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus murah. Oke, jadi jawabannya B. Sebuah tangga disandarkan pada dinding seperti tampak pada gambar. Kemiringan tangga terhadap dinding adalah kemiringan tangga terhadap dinding itu sama dengan gradien garis atau kemiringan tangga. Oke, kita akan mencari terlebih dahulu tinggi dinding. Tinggi dinding kita misalkan dengan Y. Di sini kita memakai teorema Pitagoras. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan Y pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25, 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing dikurangi 9. Tujuannya supaya 9 yang ini itu 0. Oke. Sisi sebelah kiri hasilnya itu 16. Sisi sebelah kanan hasilnya Y pangkat 2. Kemudian persamaan yang ini kita ubah menjadi Y sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi tinggi dindingnya itu 4 meter. Jadi kemiringan tangga terhadap dinding dirumuskan dengan Y per X sama dengan Y-nya itu 4, sedangkan X-nya itu 3. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Persamaan garis yang melalui titik B dengan titik koordinat 4,3 dengan gradien negatif 2 adalah persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M adalah dirumuskan seperti ini. Y dikurangi B sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi A. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya. B nilainya 3, M nilainya negatif 2, A nilainya 4. Kemudian ruas yang sebelah kanan kita uraikan. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8. Selanjutnya kita lihat jawabannya di ruas kanan itu dikosongkan atau sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita menambahkan baik itu ruas kiri dan ruas kanan dengan lawan dari ruas kanan agar ruas kanannya sama dengan 0. Jadi lawan dari, oke, saya ulangi, kita akan menambahkan baik itu ruas kiri dan ruas kanan dengan lawan ruas kanan. Jadi kiri dan kanan kita tambah dengan 2X dan kita tambah juga dengan negatif 8. Lawan dari negatif 2X adalah positif 2X. Lawan dari 8 adalah negatif 8. Oke, kita akan sederhanakan baik itu ruas kiri ataupun ruas kanan. Untuk ruas kiri, Y ditambah 2X, negatif 3 dikurangi 8, itu hasilnya negatif 11. Kemudian ruas kanan, negatif 2X ditambah 2X, ini suku yang sejenis, hasilnya 0. Kemudian 8 dikurangi 8 juga 0.
Jadi ruas yang sebelah kanan sama dengan 0. Oke. Kita lihat persamaan yang cocok adalah A. Jadi jawabannya A. Perhatikan gambar di samping. Persamaan garis L adalah, terlebih dahulu kita akan mencari nilai gradien dari garis K. Rumusnya adalah delta Y, perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan pada sumbu X. Oke. Perubahan pada sumbu Y ini arahnya ke bawah sejauh 1 satuan. Jadi karena ke bawah nilainya 1, karena 1 satuan maka negatif 1. Kemudian dilanjutkan ke kanan sejauh 2 satuan, karena ke kanan maka positif. Jadi positif 2. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Jadi gradien dari garis K adalah negatif 1/2. Oleh karena garis K dan garis L itu tegak lurus, maka nilai gradien garis K jika kita kalikan dengan nilai gradien garis L itu akan sama dengan negatif 1. Oke, kita masukkan nilai gradien dari garis K, negatif 1/2. Kemudian ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan negatif 2. Oke, negatif 2 dikali negatif 1/2 itu 1. 1 dikali gradien garis L itu sama dengan gradien garis L. Oke. Kemudian ruas yang sebelah kanan negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya positif 2. Jadi nilai gradien dari garis L adalah 2. Garis L itu melalui titik 2,0 dengan gradien 2. Maka persamaan garisnya adalah kita memakai rumus Y dikurangi B sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi A, di mana nilai B itu 0, nilai M itu 2, nilai A itu 2. Kemudian ruas kiri dan kanan kita sederhanakan. Untuk ruas kiri hasilnya Y, sedangkan ruas kanan 2 dikali X hasilnya 2X, 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Jadi persamaan garis L adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jawabannya C. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapat uang Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah, kita misalkan tarif parkir satu mobil adalah X dan tarif parkir satu motor adalah Y. Model matematika dari pernyataan di atas adalah 3 buah mobil itu 3X dan 5 buah motor itu 5Y. Uang parkir yang diperolehnya adalah 17.000. Kemudian pernyataan 4 buah mobil itu 4X dan 2 buah motor ditambah 2Y, uang parkir yang diperolehnya adalah 18.000. Kemudian dari persamaan yang kedua, kita bisa sederhanakan masing-masing suku. Kita bagi 2, 4X dibagi 2, hasilnya 2X, 2Y dibagi 2, hasilnya Y, 18.000 dibagi 2, hasilnya 9.000. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 2X, ruas kiri hasilnya Y, sedangkan ruas kanan hasilnya 9.000 dikurangi 2X. Ini kita beri nama persamaan 3.
Persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 1, 3x ditambah 5. Nah, nilai y-nya kita ganti dengan 9.000 dikurangi 2x. Oke. Selanjutnya yang ini kita sederhanakan, kita uraikan. 5 dikali 9.000 hasilnya 45.000. 5 dikali negatif 2x hasilnya negatif 10x. Kemudian suku yang sejenis kita sederhanakan, kita operasikan. 3x dikurangi 10x hasilnya negatif 7x. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita tambah dengan 7x dan kita kurangi dengan 17.000. Selanjutnya kita sederhanakan, baik itu ruas kiri maupun ruas kanan. 45.000 dikurangi 17.000 hasilnya 28.000. Kemudian negatif 7x ditambah 7x itu 0. Jadi ruas kiri hasilnya 28.000. Kemudian ruas yang kanan 17.000 dikurangi 17.000 itu 0, 7x. Jadi ruas kanan hasilnya adalah 7x. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 7. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi dengan 7. 7x dibagi 7 hasilnya x. 28.000 dibagi 7 hasilnya 4.000. Jadi tarif parkir satu mobil adalah 4.000. Selanjutnya nilai x sama dengan 4.000 kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan 3. 9.000 dikurangi 2x. X-nya sekarang kita ganti dengan 4.000. 2 dikali 4, maaf, 2 dikali 4.000 hasilnya 8.000. 9.000 dikurangi 8.000 itu sama dengan 1.000 atau 1.000. Jadi tarif parkir satu motor adalah 1.000. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah. Model matematika dari pernyataan ini adalah 20x ditambah 30y. Kemudian nilai x-nya kita ganti 4.000, nilai y-nya kita ganti 1.000. 20 dikali 4.000 itu 80.000. 30 dikali 1.000 itu 30.000. Selanjutnya 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000. Jadi jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, maka banyaknya uang parkir yang ia peroleh adalah Rp110.000. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut KLN adalah. Besar pelurus sudut KLN ini bisa kita lihat bahwa segmen garis KM itu garis lurus sedemikian sehingga pelurus sudut KLN, sudut yang ini itu adalah sudut MLN, sudut yang di sebelahnya. Karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. Sudut KLN itu 3x ditambah 15, sedangkan sudut MLN itu besarnya 2x ditambah 10. Oke, kemudian kita sederhanakan ruas yang kiri 3x ditambah 2x, 5x, 15 ditambah 10, 25. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita kurangi dengan 25.
ruas yang kiri 25 dikurangi 25 itu 0, jadi hasilnya adalah 5x. Sedangkan ruas kanan 180 dikurangi 25 itu 155. Oke. Kemudian ruas kiri dan kanan selanjutnya masing-masing dibagi dengan 5. Jadi 5x dibagi 5 itu hasilnya x. 155 dibagi 5 hasilnya 31. Oke. Kita akan mencari besar pelurus sudut KLN. Besar pelurus sudut KLN itu adalah besar sudut MLN. Oke. Besar sudut MLN itu sama dengan 2x ditambah 10. Kita sudah punya nilai x-nya yaitu 31. Oke, kita ganti nilai x-nya 31. 2 dikali 31 itu 62. 62 ditambah 10 sama dengan 72. Jadi besar pelurus sudut KLN adalah 72 derajat. Jadi jawabannya B. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BAC adalah, untuk mencari besar sudut BAC, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai X. Oke, untuk mengetahui nilai X, kita menggunakan pasangan sudut BCA dan sudut BCD. Kedua sudut saling berpelurus. Oleh karena saling berpelurus, maka jika dijumlahkan nilainya 180 derajat. Oke. Sudut BAC itu, sudut BCA maksud saya, itu besarnya 3x. Sedangkan besar sudut BCD itu besarnya 4x ditambah 5. Kemudian ruas yang sebelah kiri, suku yang sejenis kita operasikan, kita sederhanakan. 3x ditambah 4x itu 7x. Kemudian ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 5. Ruas kiri 5 dikurangi 5 itu 0, jadi ruas kiri hasilnya 7x. Sedangkan ruas kanan hasilnya 180 dikurangi 5 hasilnya 175. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 7. 7x dibagi 7 hasilnya x. 175 dibagi 7 hasilnya 25. Oke, jadi nilai x adalah 25. Kita masukkan sekarang nilai x tersebut ke besar sudut BCA. Besar sudut BCA sama dengan 3x. Kita ganti nilai x-nya dengan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. Jadi besar sudut BCA adalah 75 derajat. Kemudian kita siap untuk mencari sudut BAC. Sudut BAC jika ditambah dengan sudut ABC dan ditambah dengan sudut BCA itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah jumlah ketiga sudut pada segitiga. Kalau kita jumlahkan itu besarnya 180 derajat. Oke. Besar sudut BAC ini yang mau kita cari, ditambah besar sudut ABC 50 dan besar sudut BCA itu tadi kita sudah cari 75. Kemudian 50 ditambah 75 itu 125. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 25. Ruas sebelah kiri itu hasilnya 125 dikurangi 125 itu 0. Jadi hasilnya itu besar sudut BAC. Yang ini 0. Oke.
Kemudian ruas yang kanan 180 dikurangi 125, hasilnya adalah 55 derajat. Jadi besar sudut PAC adalah 55 derajat. Jawabannya C. Panjang sisi sebuah segitiga P, Q, dan R dengan P lebih besar daripada Q, lebih besar daripada R. Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah salah satu sifat segitiga adalah jumlah panjang dua sisi segitiga tersebut selalu lebih besar daripada panjang sisi yang ketiga. Oke, dari pernyataan di atas, pernyataan yang ini bisa kita buat 3 buah pertidaksamaan. P ditambah Q lebih besar daripada R, P ditambah R lebih besar daripada Q, Q ditambah R lebih besar daripada P. Oke, kita cek atau kita periksa jawaban A, B, C, ataupun D. Jawaban yang A, P ditambah Q lebih kecil daripada R. Ini jelas tidak cocok dengan pertidaksamaan yang pertama. Jadi jawaban A itu salah. Kemudian jawaban yang B, Q dikurangi R lebih besar daripada P. Oke, kita tambahkan sisi kiri dan sisi kanan dengan R. Sisi sebelah kiri hasilnya ini R dikurangi R 0, jadi hasilnya Q. Oke, tanda pertidaksamaannya itu menghadap Q. Kemudian sisi yang sebelah kanan P ditambah R. Ini juga tidak sesuai dengan pertidaksamaan yang kedua. Jadi jawaban B itu salah. Selanjutnya kita periksa jawaban yang C. P dikurangi Q lebih kecil daripada R. Oke, sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita tambahkan dengan Q. Sisi yang sebelah kiri negatif Q ditambah Q itu 0, jadi hasilnya itu P. Oke, kemudian sisi yang sebelah kanan itu R ditambah Q atau Q ditambah R. Tanda pertidaksamaan menghadap Q ditambah R. Oke, hal ini sesuai dengan pertidaksamaan yang ketiga. Jadi pernyataan yang C itu benar. Kemudian kita cek juga pilihan yang D. P dikurangi R lebih besar daripada Q. Oke, sisi kiri dan sisi kanan kita tambah dengan R. Sisi kiri R, negatif R ditambah R itu 0, jadi hasilnya itu P. Sisi yang sebelah kanan Q ditambah R. Tanda pertidaksamaan menghadap ke P. Oke, jadi Q ditambah R lebih kecil daripada P. Ini tidak sesuai dengan pertidaksamaan yang ketiga. Jadi pernyataan yang D itu salah. Oke, jadi jawabannya itu C. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah untuk menghitung luas daerah yang diarsir, kita menggunakan rumus luas segitiga. Oke, kita mulai dari menghitung luas segitiga P, Q, T. Luas segitiga, rumusnya itu alas kali tinggi dibagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi. Oke, dalam hal ini, dalam hal luas segitiga PQT, alasnya itu 8. Sedangkan tingginya itu 3. 8 kali 3 itu 24. 24 dibagi 2 itu 12.
Oke, jadi luas segitiga PQT adalah 12 cm persegi. Kemudian kita siap untuk masuk menghitung luas segitiga PST. Ya, oke, yang ini PST. Luas segitiga PST itu sama dengan luas segitiga PQS dikurangi luas segitiga PQT. Oke, karena kita ingin menghitung luas daerah yang diarsir saja, luas segitiga PST. Luas segitiga PQS, kita lihat di sini PQS itu alasnya itu 8 dan tingginya itu bisa kita lihat di sini 3 ditambah 2 itu 5, 5 ditambah 3 itu 8. Jadi tinggi segitiga PQS adalah 8. Oke, 8 kali 8 itu 64. 64 dibagi 2 itu 32. Sedangkan luas segitiga PQT sudah kita hitung nilainya 12. Oke, jadi 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Kita peroleh bahwa luas segitiga PST itu luasnya 20 cm persegi. Selanjutnya kita mau menghitung luas segitiga QRT. Diperoleh dari luas segitiga PQR dikurangi luas segitiga PQT. Oke. Luas segitiga PQR alasnya itu 8 dan tingginya itu 5. 3 ditambah 2. 8 dikali 5 itu 40. 40 dibagi 2 itu 20. Sedangkan luas segitiga PQT itu 12. 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga PST yang sebelah kiri, yang diarsir yang sebelah kiri, ditambah luas segitiga QRT, segitiga yang diarsir yang sebelah kanan. Luas segitiga PST itu 20 dan luas segitiga QRT itu 8. 20 ditambah 8 sama dengan 28. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 28 cm persegi. Jawabannya C. Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter dikali 16 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon yang dimulai dari salah satu titik sudutnya. Jika panjang pohon yang akan ditanam 20 pohon, maka jarak antar pohon adalah kebun Ahmad berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter dikali 16 meter. Oke, kita hitung keliling kebun Ahmad terlebih dahulu. Keliling kebunnya berbentuk persegi panjang, jadi rumusnya 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar, di mana ukuran panjangnya itu 24 dan ukuran lebarnya itu 16. 24 ditambah 16 itu 40. 2 dikali 40 sama dengan 80. Jadi keliling kebun Ahmad adalah 80 meter. Kemudian kebun tersebut akan ditanami pohon. Yang ditanyakan jika banyak pohon yang akan ditanam itu 20 pohon, maka jarak antar pohonnya adalah, untuk menentukan jarak antar pohon kita menggunakan rumus keliling persegi panjang atau keliling kebun dibagi banyaknya pohon yang akan ditanam.
Oke. Keliling kebunnya sudah kita hitung 80. Banyaknya pohon yang akan ditanam itu ada 20. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Jadi jika banyaknya pohon yang akan ditanam 20 pohon, maka jarak antar pohonnya adalah 4 meter. Jawabannya C. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, soal di atas kita sketsa. Titik A ini titik awal. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur. Oke, dari titik A berlayar ke arah timur sejauh 45 km. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Dari B kita berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Oke, kemudian yang ditanyakan jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, jarak terpendeknya adalah A sampai dengan C. Oke. Jadi kita diminta mencari jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal. Jarak terpendeknya adalah AC. Oke. Jadi kita akan mencari AC panjangnya berapa dengan menggunakan teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Dari gambar ini, dari sketsa ini kita dapatkan rumusan teorema Pitagoras. AC kuadrat atau AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya. AB itu 45 dan BC itu 60. 45 pangkat 2 itu 2025, sedangkan 60 pangkat 2 itu 3600. 2025 ditambah 3600 sama dengan 5625. Ini adalah AC pangkat 2. AC-nya sama dengan akar 5625. Akar 5625 adalah 75. Jadi jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awalnya adalah 75 km. Jawabannya C. Perhatikan gambar kubus berikut. Bidang yang tegak lurus dengan bidang BDHF yang diarsir adalah, kita akan memeriksa pilihan-pilihan jawaban dengan cara menggambar. Bidang ADHE, kita gambar ADHE, kita arsir seperti ini posisinya. Kemudian bidang BCHE, posisinya BCHE seperti ini. Kemudian bidang ABGH, oke, seperti ini. Kemudian bidang ACGE. Dari keempat gambar ini terlihat bahwa pilihan yang keempat, pilihan yang D, yaitu bidang ACGE. Kita lihat ACGE adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang BDHF. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Al-Ghifari membuat kerangka akuarium berbentuk balok yang terbuat dari batang alu
aluminium dengan ukuran 100 cm kali 50 cm kali 80 cm. Jika harga 1 meter aluminium Rp60.000, biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah batang aluminium yang diperlukan itu berhubungan dengan keliling balok. Balok di atas di sketsa seperti ini. Untuk menghitung keliling balok atau keliling akuarium, kita lihat di sini panjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lebarnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi keliling balok yang akan dibuat rumusnya adalah 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi, di mana panjangnya adalah 100 cm. Kita ubah ke dalam meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian lebarnya itu 50 cm. Kalau dijadikan meter itu 0,5 meter. Kemudian tingginya 80 cm. Kita ubah ke dalam meter, 0,8 meter. Oke. Kemudian 1 ditambah 0,5 itu 1,5. 1,5 ditambah 0,5 2,3. Selanjutnya 4 dikali 2,3 itu sama dengan 9,2 meter. Satuannya meter. Oke. Jadi banyaknya batang aluminium yang diperlukan itu 9,2 meter. Sedangkan harga 1 meternya itu Rp60.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah keliling akuarium atau keliling balok dikali harga per meter. Keliling akuariumnya adalah 9,2 meter, harga per meternya itu Rp60.000. 9,2 dikali Rp60.000 itu sama dengan Rp552.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah Rp552.000. Jadi jawabannya C. Perhatikan gambar. Panjang TU sama dengan 10 cm, PQ sama dengan 15 cm, QU sama dengan 12 cm, dan PS sama dengan 9 cm. Luas permukaan prisma adalah, oke, ukuran-ukurannya kita masukkan ke bangunnya, ke gambarnya. TU ini 10, kemudian PQ itu 15, tetapi terbagi 2. 15 kita bagi 2, yaitu XQ. XQ ini panjangnya 10 karena panjangnya sama dengan TU. Kemudian sisanya PX adalah 5. 5 dari 15 dikurangi 10. Selanjutnya QU itu 12, PS 9. Selanjutnya kita akan mencari panjang PT. Ini kita peroleh dari segitiga siku-siku PXT. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus teorema Pitagoras, yaitu PT pangkat 2 sama dengan PX pangkat 2 ditambah XT pangkat 2. Kemudian ukuran-ukurannya kita masukkan. PX itu 5, XT ini ukurannya sama dengan ukuran QU, yaitu 12. 5 pangkat 2 25, 12 pangkat 2 144, 25 ditambah 144 169. Ini masih PT pangkat 2.
Jadi PT-nya sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Oke. Selanjutnya kita siap untuk menghitung luas permukaan prisma. Oke, rumusnya adalah 2 kali luas prisma PQUT. Kenapa 2 kali? Karena trapesium yang di depan ini PQUT itu kongruen dengan trapesium yang di belakang, yaitu trapesium SRVW. Itu kongruen. Karena kongruen maka luasnya sama. Jadi kita peroleh rumus 2 kali luas trapesium yang di depan PQUT. Oke, ditambah luas persegi panjang RQUP. Ditambah luas persegi panjang TUPW, ditambah luas persegi panjang SPTW, ditambah luas persegi panjang SPQR yang alas. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Luas trapesium rumusnya itu tinggi dikali jumlah sisi-sisi yang sejajar dibagi 2. Tingginya itu 12, sisi-sisi yang sejajarnya adalah 15 dan 10. Oke, RQUP. Untuk RQUP ini persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. QR ini panjangnya 9 dan lebarnya QU 12. Untuk TUVW ini juga persegi panjang, panjangnya 10, lebarnya 9, sama dengan ini. Oke. Kemudian persegi panjang SPTW. Panjangnya 9, lebarnya 13. Lebarnya PT 13. Kemudian SPQR yang di alas. Persegi panjang juga, panjangnya 15, lebarnya 9. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Ini yang di dalam kurung yang paling dalam 15 ditambah 10 25. Kemudian kita bisa perhatikan suku-suku yang ini ada faktor yang sama, yaitu 9. Nah, 9-nya kita keluarkan, sisanya kita kumpulkan. 12 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 15. Oke, kemudian kita sederhanakan yang ini. 2 dikali, ini 2 dibagi 2, 1. Jadi yang tersisa adalah 12 dikali 25. Oke. Kemudian ini yang di dalam kurung kita jumlahkan. 12 tambah 10 itu 22. 22 ditambah 13 35. 35 ditambah 15 50. Selanjutnya kita kalikan. 12 kali 25 300. 9 dikali 50 450. 300 ditambah 450 sama dengan 750. Jadi luas permukaan prisma di samping adalah 750 cm persegi. Jawabannya D. Lebar sungai. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Dengan ukuran seperti pada gambar. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Lebar sungai dari tongkat D sampai dengan pohon. Di pohon di sini kita beri nama titik E. Jadi nanti kita mencari panjang DE untuk mencari lebar sungai. Oke. Pada gambar ini terdapat, pada gambar segitiga ABE terdapat dua segitiga yang sebangun.
yaitu segitiga yang kecil, segitiga CDE, dan segitiga yang besar ABE. Kita akan menggunakan dua segitiga tersebut untuk menentukan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun itu senilai atau sama. Jadi panjang DE dibanding panjang AE, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian, itu senilai dengan perbandingan antara panjang CD dengan panjang sisi AB. Oke. Kemudian nilainya kita masukkan DE. Ini mau kita cari per AE. AE itu panjang AD ditambah panjang DE. Jadi 4 ditambah DE. Sedangkan CD itu 6 dan AB itu 8. Oke. Kemudian kita kalikan silang 8 kali DE, kemudian 6 dikali dalam kurung DE ditambah 4. Ruas yang sebelah kanan kita sederhanakan, 6 dikali DE, 6 dikali 4 itu 24. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 6 DE. Oke. Ruas yang kiri hasilnya 2 DE, sedangkan ruas yang kanan 6 DE dikurangi 6 DE itu 0, hasilnya 24. Oke. Kemudian dari sini ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 2. Kiri dan kanan masing-masing kita bagi 2. 2 DE dibagi 2 sama dengan DE, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi lebar sungai tersebut dari titik D sampai dengan pohon adalah 12 meter. Jawabannya B. Perhatikan sketsa gambar berikut. Sebidang lahan berbentuk trapesium siku-siku. Di dalam lahan terdapat kebun kelapa dan di sekeliling kebun akan dibuat jalan. Jika lahan dan kebun sebangun, maka luas jalan tersebut adalah karena lahan dan kebun itu sebangun, kita perlu mencari skala kesebangunan dengan cara kita menentukan nilai perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian antara trapesium yang besar dengan trapesium yang kecil. Dalam hal ini kita ambil sisi 40 dan sisi 20. Nilai perbandingannya adalah 2. Jadi skala kesebangunannya adalah 2. Dengan ditemukannya skala kesebangunan, kita bisa menentukan tinggi trapesium yang besar. Karena tinggi trapesium 14, maka tinggi trapesium yang besar 28. Demikian pula pada sisi yang di bawah. Pada trapesium yang besar itu ukurannya 52, sedangkan pada trapesium yang kecil belum diketahui. Ini bisa kita cari dengan memperhatikan skala kesebangunan. Karena skalanya 2 dan sisi yang di bawah pada trapesium yang besar itu 52, maka sisi yang di bawah pada trapesium yang kecil panjangnya 26. Oke, kita sudah siap untuk menentukan luas, baik itu luas trapesium yang besar maupun luas trapesium yang kecil. Luas trapesium yang besar rumusnya adalah tinggi trapesium yang besar dikali jumlah panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium yang besar dibagi 2. Dalam hal ini tinggi trapesium yang besar itu 28
Kemudian sisi-sisi yang sejajarnya adalah 52 dan 40. Oke, kita mulai hitung. 28 dibagi 2 itu 14. 52 ditambah 40 92. 14 dikali 92 sama dengan 1288. Oke, sekarang kita masuk untuk menghitung luas trapesium yang kecil. Rumusnya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Tingginya itu 14, sedangkan sisi-sisi yang sejajarnya adalah 26 dan 20. Oke, 14 dibagi 2 itu 7. 26 ditambah 20 itu 46. 7 dikali 46 sama dengan 322. Luas jalan yang ditanyakan itu sama dengan selisih luas trapesium yang sudah kita hitung, yaitu luas trapesium yang besar dikurangi dengan luas trapesium yang kecil. Dalam hal ini luas trapesium yang besar itu 1288, sedangkan luas trapesium yang kecil 322. 1288 dikurangi 322 itu sama dengan 966. Jadi luas jalannya adalah 966 meter persegi. Jawabannya B. Sebuah kerucut mempunyai volume 20 cm3 jika diameter kerucut tersebut diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut yang baru adalah ukuran kerucut yang pertama atau yang awal. Kita misalkan diameternya itu D dan tingginya itu T. Rumus volume kerucut, jika diketahui diameter dan tinggi, maka rumusnya adalah VD pangkat 2 dikali T dibagi 12. Dalam hal ini volume kerucut yang pertama atau yang awal itu nanti dilambangkan dengan VK1, besarnya adalah 20 cm3. Oke. Selanjutnya kerucut tersebut diperbesar, diameternya 3 kali lipat dan tingginya juga diperbesar 2 kali. Ukuran kerucut yang baru atau yang kedua, diameternya dilambangkan dengan D2, besarnya 3 kali besar diameter kerucut yang pertama, kemudian tingginya sama dengan 2 kali tinggi kerucut yang pertama atau yang awal. Oke, sekarang kita masuk ke volume kerucut yang kedua atau yang baru, sama dengan rumusnya sama, hanya ukurannya karena ini kerucut yang baru maka kita pakai diameter kerucut yang baru dan tinggi kerucut yang baru. Diameter kerucut yang baru itu 3 kali lipat diameter kerucut yang awal, tingginya 2 kali kerucut yang awal atau yang pertama. Kemudian 3D pangkat 2 ini artinya 3D dikali 3D, hasilnya 9D pangkat 2. Kemudian 9 dan 2 kita kalikan, hasilnya 18. Yang lainnya kita kumpulkan, V D pangkat 2 dikali T. Oke, ini kita sederhanakan, kita ubah menjadi 18-nya kita keluarkan. Jadi yang tersisa adalah V D pangkat 2 dikali T dibagi 12. Ini adalah volume kerucut yang pertama. Jadi V D pangkat 2 dikali T dibagi 12 nilainya 20.
18 dikali 20 sama dengan 360. Jadi volume kerucut yang baru adalah 360 cm kubik. Jawabannya C. Nilai ulangan matematika di kelas 7C tercatat sebagai berikut. Oke. Nilai modus dan rata-rata berturut-turut adalah, kita lihat datanya, nilai terkecilnya 5, nilai terbesarnya itu 9. Oke, kita buat tabelnya. Nilainya itu 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian nilai 5 itu ada 1, nilai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 6 ada 6, nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai 8, 1, 2, 3, 4. Nilai 9 hanya ada 1. Kita lihat jumlahnya, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi datanya ada 20. Apakah betul? 1 ditambah 6 itu 7, ditambah 8 15, ditambah 4 19, ditambah 1 20. Oke, tabelnya sudah benar. Kita masuk ke nilai modus. Nilai modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Jadi modusnya adalah 7. Oke. Kemudian kita siap masuk ke nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata nanti kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma hasil kali antara frekuensi dengan nilai data dibagi sigma atau jumlah frekuensi. Oke. Kita kalikan dulu antara frekuensi dengan nilai datanya. 1 kali 5 itu 5, 6 kali 6 36, 8 kali 7 56, 4 kali 8 32, 1 kali 9 9. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 138. Ini adalah sigma atau jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai data. Oke. Jadi sigma FIXI itu 138, sedangkan ini adalah sigma FI, jumlah frekuensi. Jadi sigma FI-nya adalah 20. 138 dibagi 20 sama dengan 6,9. Jadi nilai modusnya adalah 7 dan rata-ratanya adalah 6,9. Jawabannya D. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa, rata-rata tinggi siswa pria 150 cm dan rata-rata tinggi siswa wanita 140 cm. Jika rata-rata tinggi seluruh siswa 148 cm, maka banyak siswa pria adalah, kita misalkan jumlah siswa pria itu F1 dan jumlah siswa wanita itu F2. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa jumlah siswa di kelas itu adalah 40 siswa. Jadi F1 jika ditambah dengan F2 sama dengan 40. Oke. Kemudian kita menggunakan rumus rata-rata gabungan X bar sama dengan X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 dibagi F1 ditambah F2. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Ini adalah nilai rata-rata gabungan, rata-rata keseluruhan 148. X bar 1 ini rata-rata tinggi siswa pria yaitu 150. Kemudian tinggi rata-rata siswa wanita itu 140. Oke, jumlah F1 ditambah F2 itu sama dengan 40. Oke. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan 40 sisi kiri
148 dikali 40, sisi kanan juga dikali 40, karena dikali 40, ini 40 dibagi 40 itu 1 dikali yang di atas itu sama dengan yang di atas. Jadi sisi yang sebelah kanan hasilnya 150 dikali F1 ditambah 140 dikali F2. Oke. Sisi yang sebelah kanan yang ini kita hitung 148 dikali 40 hasilnya 5.920. Kemudian masing-masing suku, baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan, kita bagi 10. Masing-masing kita bagi 10. Hasilnya adalah 15 F1 ditambah 14 F2 sama dengan 592. Kita sudah memiliki dua persamaan 1, persamaan 2. Dari persamaan 1, sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi F1, jadi sisi sebelah kiri karena dikurangi F1 hasilnya F2, sedangkan sisi sebelah kanan karena dikurangi F1 hasilnya 40 dikurangi F1. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga yang ini kita masukkan ke persamaan yang kedua untuk menggantikan nilai F2. Oke. 15 F1 ditambah 14 F2. F2 nya kita ganti menjadi 40 dikurangi F1. Oke. Sama dengan 592. Kemudian yang ini kita uraikan, kita sederhanakan. Hasilnya adalah 14 dikali 40 itu 560. 14 dikali negatif F1 hasilnya negatif 14 F1. Kemudian suku yang sejenis kita selesaikan. 15 F1 dikurangi 14 F1 hasilnya F1 ditambah 560 sama dengan 592. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita kurangi dengan 560. Oke, seperti ini. Sisi yang sebelah kiri 560 dikurangi 560 itu 0, jadi hasilnya F1. Sedangkan sisi sebelah kanan 592 dikurangi 560 hasilnya 32. Tadi kita misalkan jumlah siswa pria itu F1. Oke. Di sini yang ditanyakan banyak siswa pria. Jadi yang ditanyakan F1. F1-nya adalah 32. Jadi banyaknya siswa pria adalah 32 siswa. Jawabannya A. Pengunjung perpustakaan. Suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus rata-rata pada materi statistika. Rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5. Karena di sini ada 5 hari. Jadi ini banyaknya pengunjung pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Oke. Oke, kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. Rata-ratanya 41. Kemudian pengunjung pada hari Senin itu 45, pengunjung pada hari Selasa 40, pengunjung pada hari Rabu itu yang mau kita cari X3, pengunjung pada hari Kamis itu 30, pengunjung pada hari Jumat 20. Oke. Kita jumlahkan dulu penyebutnya, ini yang di ruas kanan di posisi pembilang. 45 ditambah 40 85, 85 ditambah 30 115, 115 ditambah 20 135. Oke, ditambah X3. Kemudian sisi kiri dan kanan kita kalikan dengan 5. 41 dikali 5, dan ini jika dikali 5, 5 dibagi 5 itu 1, 1 dikali 135 ditambah X3 itu sama dengan 135 ditambah X3. Oke. Kemudian ini kita kalikan terlebih dahulu. 41 dikali 5 itu 205. Oke, kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita kurangi dengan 135. Oke, sisi yang sebelah kiri 135 dikurangi 135 itu 0. Jadi hasilnya adalah X3. Kemudian sisi yang sebelah kanan 205 dikurangi 135 itu 70. Jadi banyaknya pengunjung pada hari Rabu pada hari ketiga adalah 70 orang. Jadi jawabannya D. Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Agam setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Oke, kita lihat grafiknya. Pada akhir hari pertama, oke, yang di sini banyaknya obat yang masih aktif 30 lebih, 32. Oke, ya, jadi diperkirakan di sini obat yang masih aktif pada akhir hari pertama adalah 32 mg. Jadi jawabannya D. Dua dadu dilemparkan bersamaan satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah, kita sudah buatkan tabel ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Seperti ini, ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Jumlah atau banyaknya ruang sampel pelemparan 2 buah dadu itu ada 36, dilambangkan dengan NS. Jadi NS adalah banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu. Oke, jadi NS-nya sama dengan 36. Kemudian yang ditanyakan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, kita akan cari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, ini sudah kita beri tanda yang merah. 4,6, 5,5, dan 6,4. Ini adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Jadi kejadiannya ada 3.
banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10 dilambangkan dengan NA. Jadi NA-nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Oke. Kita siap mencari peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA-nya itu 3, NS-nya itu 36. Kemudian pembilang dan penyebut kita bagi masing-masing dengan bilangan 3. 3 dibagi 3, 1. 36 dibagi 3, 12. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut. Berapa peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah? Oke. Terlebih dahulu kita ubah grafik ini ke dalam tabel. Warna merah jumlah permennya itu 6, warna oranye ada 5, warna kuning ada 3, warna hijau juga ada 3, warna biru ada 2, merah muda ada 4, ungu ada 2, coklat ada 5. Jika jumlah permen ini kita jumlahkan, maka jumlahnya ada 30. Kita cek 6 tambah 5, 11, tambah 3, 14, tambah 3, 17, tambah 2, 19, tambah 4, 23, tambah 2, 25, tambah 5, 30. Oke, benar. Kemudian banyaknya permen merah dilambangkan dengan NM, banyaknya itu 6. Kemudian jumlah seluruh permen dilambangkan dengan NS, banyaknya 30. Oke. Peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah dilambangkan dengan PM. Rumusnya adalah PM sama dengan NM dibagi NS, di mana NM-nya itu 6 dan NS-nya itu 30. Jika kita sederhanakan sama dengan 1/5. Kemudian jika kita lihat jawabannya ini dalam persen, maka 1/5 kita ubah ke dalam persen. 1/5 kita kalikan dengan 100% sama dengan 20%. Jadi peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah adalah 20%. Jawabannya B. Demikian pembahasan soal ujian nasional matematika SMP tahun 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.